Tuhan kawan dari Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang semua. Siap. Selamat siang. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kemarin yang sakit siapa aja kemarin izin sama ibu? Oke, kamu Happy, siapa lagi? Laksmi ya? Siapa namanya? Cinta. Oke, Cinta. Sudah dibuat suratnya? Sudah. Nah, jadi itu yang izin kemarin karena sakit. Kalau merasa sakit silakan gunakan maskernya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin absen terlebih dahulu, ya. Ibu ingin tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Kita mulai dari absen pertama. Sama dua belum ini di absen ya. Desa Made Ninda. Oke. Dewa Made Bintang. Agus Mahardika. Ananda Satya. Aprilianto. Ada Bu. Aditya Dwi. Ada Bu. Agus Apriyadi. Ada Bu. Oke, semangat sekali. Agus Surya. Ana Marta. Ada Bu. Bayu Tri. Ada Bu. Pande. Ada Bu. Semangat sekali Pande ya. Rizkyana. Ada Bu. Satria Wirayuda. Ada Bu. Oke. Dede Wahyu. Hadir. Hadir. Wira Adi Pramana. Ada Bu. Oke. Tiara Nirwasita. Ada Bu. Oke. Widarni. Hadir Bu. Ya, sudah. Cinta. Ada Bu. Oke. Dona. Dona hadir. Risma. Ada Bu. Triwilan. Ada Bu. Febrianti. Ada Bu. Oke. Adelia Arsa. Ada Bu. Era Happy Ningsih. Ada Bu. Nindya. Ayu Laksmi. Sakit ya? Joti. Oke. Santri Indraswari. Sri Rahayu. Resi Ananda. Ada Bu. Oke, Pandi Resi udah hadir ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, belajar tentang apa hari ini? Tentang kalor dan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Ada yang tahu apa itu kalor? Oke, Nindya, apa itu kalor? Kalor itu panas Bu. Kalor itu panas katanya Nindya. Yang lain? Ya Bu. Oke, Agus silakan. Kalor itu perpindahan panas. Oke, bagus sekali ya. Kalor itu adalah perpindahan panas. Beri tepuk tangan dulu ya untuk Agus. Ini yang punya orang lain, apa itu kalor? Oke, silakan Dewa. Kalor itu energi panas. Kalor itu adalah energi panas. Jadi ada yang bilang panas ya, Nindya bilang panas, kemudian Agus Mahardika bilang perpindahan energi ya. Kemudian energi panas. Jadi bagus sekali ya Dewa. Jadi sudah dia sempat membaca apa sih itu kalor. Jadi hari ini kita akan belajar tentang itu, tentang kalor dan perubahannya. Kemudian kita akan praktikum nanti ya. Jadi seperti biasa. Coba sekarang kalian amati. Nah, itu kira-kira gambar apa deh? Itu gambar apa sih? Gambar orang memasak. Kalau kalian masak tanpa api bisa matang nggak masaknya? Tidak bisa. Kalau kamu masak hanya didiemin aja, dijemur di bawah sinar matahari, bisa matang nggak? Bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tergantung panas mataharinya apakah sangat panas atau biasa aja kan? Oke, coba di sana tadi udah tanya apa itu kalor, sudah ada yang jawab. Kemudian mengapa ketika kamu memasak dengan kompor, makanan yang kamu masak menjadi matang? Kira-kira kenapa? Karena ada api. Kira-kira kenapa? Tadi kan udah apa namanya? Kenapa? Pak, mengapa ketika kamu memasak dengan kompor, makanan yang kamu masak menjadi matang? Oke, silakan bilang dulu deh. Karena panas berpindah dari api ke makanan. Karena panas berpindah dari api ke makanan. Ya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan ya untuk bilang ya. Kemudian siapa lagi yang punya jawaban lain? Cinta, oke Cinta silakan. Semakin lama masakan dipanaskan, suhu masakan semakin tinggi.
Ya, jadi katanya Cita itu semakin lama masakan itu dipanaskan, suhu masakan itu menjadi tinggi sehingga bisa matang seperti itu ya. Oke, beri tepuk tangan. Bagus ya. Kita udah menjawab dengan benar dan juga benar. Yang lain paham nggak? Pernah nggak kalian berpikir kenapa ya ketika kita masak kita harus menggunakan api? Pernah nggak? Pernah? Iya, jadi seperti itu karena ada perpindahan kalor katanya. Nanti kita akan praktikum, kira-kira benar nggak? Seperti itu ya. Oke, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini silakan disimak. Jadi tujuannya melalui diskusi kelompok kalian dapat mengaitkan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi kalor itu dalam kehidupan sehari-hari kalian gunakan untuk apa sih? Seperti itu. Kemudian melalui tanya jawab kalian dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap suhu dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kalian dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dengan tepat. Dan terakhir, nanti ada presentasi, kalian dapat menyelidiki pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu dengan tepat. Jadi itu dia tujuan pembelajaran hari ini. Sudah semua membawa HP? Sudah. Oke, silakan keluarkan handphonenya. Kita akan pretest terlebih dahulu. Jadi ibu ingin tahu kemampuan awal kalian. Sudah? Silakan dibuka Join My Quizzes. Join My Quizzes seperti biasa. Ya, sekarang ibu kasih kodenya. Sudah semua? Menunggu kode ya? Ya, jadi ini agak online nih. Kita lihat ya sekarang kodenya. Jadi sekarang kalian lihat kira-kira kodenya apa sih? Nah, itu dia. 242-949. Itu dia kodenya. 242-949. Oke. 242-949. Dua empat dua sembilan empat sembilan. Sudah? Oh, ini udah ada nih yang bisa masuk ini. Kenapa deh? Apa itu? Oke, pause dulu deh ya. Sudah semua diisi kodenya? Sudah. Oke, mulai ya. 3, 2, 1. Oke, mulai sekarang. Kita lihat siapa sih? Oke. Menurut kamu jawab aja ya. Oh, Jordi itu nomor 1, baru ada benar 1 dia Jordi itu, yang lain salah semua sih. Terus Panden Anda, udah naik. Siapa lagi tuh? Satria, udah ada Risma. Oh. Itu hasilnya langsung kalian lihat itu ya. Jadi dijawab, dikerjakan.
penilaian individu. Jadi ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan juga keterampilan. Nah, coba dilihat, perhatikan gambar berikut. Oke, pause dulu ya Dede, di belakang deh, pause dulu sebentar. Semuanya gambarnya. Nah, Bu Ayu memiliki ayam yang sedang bertelur dan sangat mengharapkan telur dari ayam yang dimilikinya. Kemudian, supaya telur ayam itu dapat menetas semuanya, tapi karena jumlah telur yang dihasilkan oleh ayam terlalu banyak, sehingga induk ayam tersebut tidak bisa mengerami semua telurnya. Pernah nggak lihat ayam yang bertelur? Nah, jadi kalau biar telur itu menetas, bagaimana dia induknya? Dirami kan? Nah, dirami. Terus supaya bagaimana kira-kira dirami itu? Hangat. Oke, kemudian di sana. Jadi kalian harus tahu bahwa telur ayam dapat menetas setelah dierami kurang lebih 28 hari. 1 bulan kurang lah, kurang lagi 3 hari atau 2 hari itu baru dia menetas. Kemudian Bu Ayu menyiasati agar telur ayam tersebut dapat menetas semuanya dengan menaruhnya pada oven khusus telur. Menurut kalian, apakah hal tersebut dapat menyebabkan semua telur menetas? Bisa nggak? Bisa. Ya, jadi bisa. Karena apa? Karena hangat katanya. Oke, itu dia permasalahannya. Ada di sini yang orang tuanya bisnis telur ayam? Atau mungkin tetangganya? Ada kemarin ada yang jawab ada kemarin siapa? Ya, tetangganya ya. Tetangganya dia bisnis telur ayam. Ada anakan ayam, ada juga telur ayam. Oke. Dari sini kira-kira mungkin ada yang punya pertanyaan nggak dari permasalahan ini? Oke, Yogi. Yogi. Bayu dulu ya. Oke. Panas yang diberikan pada telur ayam di dalam oven dapat menyebabkan telur tersebut menetas. Oke, itu dia pertanyaan dari Bayu. Ya, mengapa katanya panas yang diberikan pada oven dapat menyebabkan telur itu menetas? Kemudian siapa lagi yang bertanya? Oke, silakan Febri. Bagaimana cara perpindahan kalor pada proses penetasan telur tersebut? Oke, bagaimana cara perpindahan kalor pada proses penetasan telur tersebut? Jadi itu pertanyaannya Ibu simpan dulu ya. Ibu simpan dulu pertanyaannya, nanti baru kita jawab sama-sama ya. Sekarang sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Sekarang diatur posisinya. Kemudian Ibu akan bagikan LKPD-nya. Oke. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sebelum itu sudah semua membawa alat dan bahan yang Ibu suruh? Sudah. Sudah Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Tadi belum ya? Oke, silakan dicermati LKPD-nya, kemudian kamu bagi. Kira-kira siapa sih yang bertugas untuk mengambil alat dan bahan, kemudian siapa yang bertugas untuk menjawab LKPD-nya, mencari alasan dan jawabannya, itu silakan dibagi supaya cepat ya. Ya. Isi nama kelompoknya. Ya. Ya. Kelompoknya. Sekarang silakan ya dibaca LKPD, sudah ke bawah kan? Diukur, kalian mengukur waktu yang dihabiskan dari
40 mili menjadi 20 mili, berapa waktu yang dihabiskan? Dibaca sama KPD-nya. Sampai 40 mili, oke, stop ya. Nanti diamati sampai 20 mili, kira-kira dia berapa sih waktu yang diperlukan dengan api besar dan kecil. Kalau lebih, balik lagi sampai 40 mili. Ntar nanti baru minyak. Kita air dulu ya. Oke, sudah. Lebih 40 mili, jangan sampai lebih ya. Biar pas. Oke, ampun deh. Oke. Fokus dulu. Udah 40? Coba dilihat garisnya, sudah? Oke, sudah ya. Pilih, sudah? Itu panas banget nih. Jauhkan minyaknya ya. Ayo masukkan. Coba bantu dong. Abi bantu dong temannya Abi. Silakan diukur waktunya ya. Diukur waktunya berapa sih waktu yang diperlukan. Nggak usah dipakai penyangga bawahnya deh, kan api kecil. Bawahin lagi, bawahin. Jauhin lagi. Ya. Perlihatkan dengan sila dia sila di badi bisa nggak? Coba kiri dulu, keluarin dulu. Nggak bisa bu. Nah itu panjang sih. Balikin. Ya coba deh kamu akalin dah. Ya stop dulu deh yang di sini. Keluarin dulu, Aprilianto, keluarin dulu. Iya. Baru mau keluar. Ya, ini siapa ya? Ibu lupa? Oh, Aditya. Iya, Aditya maksud Ibu. Ya. Oke, bagus ya. Oh, Aditya sekali. Jadi langsung. Oke, silakan diamati, dicatat waktunya ya. Sudah dihidupkan waktunya. Ini ada Aditya di Pramana. Dihidupkan deh. Coba.
Bisa ada? Kalau nggak ada ini lagi satu sekaligus. Kenapa deh itu apa tadi? Oh, ya. Ibu ambilin lagi satu deh. Ini nih tisu deh, ini deh. Mana ibu pinjam HP-nya? Oke. Ya, itu dilihat, dicermati. Nanti tambahin sedikit ya. Ini juga sulit. Oke, di shoot ya, Dek. Ini coba dulu nih. Taruh ini lagi. Ini dia tahu nanti. Unik. Tapi Dek. Iya, di sana ganti biar cepat. Dah. Sampai 20 mili ya. Diamati itu. Oke. Coba sambil ini Dek, tasnya di bawah aja deh, taruh nggak bagus kelihatan di kamera. Iya, apa yang kamu bawa itu dulu pakai. Besar sekali ya apinya ya. Udah 20 itu? Waduh. Baik satu. Gabut yang sangat. Aladin. Kita semua jangan lupa ditulis pada tabel hasilnya ya. Dari 40 mili ke 20 mili berapa waktu yang diperlukan dengan api kecil. Kemudian nanti isi penyangga bawahnya itu namanya api besar. Dari 40 mili ke 20 mili berapa juga waktu yang diperlukan. Itu kamu ambil dulu. Setelah itu baru kita praktikum dengan minyak. Jadi kita harus selesaikan dulu praktikum dengan
air, baru kita selesaikan dengan minyak. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang mencatat, ada yang mengamati ya, biar cepat. Oke, sambil belajar ya, Ibu mau tanya. Suhu dari air yang mendidih berapa? Berapa? Jadi air adalah 100 derajat Celcius. Jadi meskipun dia itu nanti akan habis, meskipun kamu panaskan terus menerus sampai berjam-jam, tetap titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Itu kamu harus pahami sampai kapanpun. Kalau ditanya berapa sih titik didih air yang mendidih adalah 100 derajat Celcius. Itu dia. Sudah ada? Waktunya sudah berjalan? Oke. Ini yang ini nih, api kecil. Berapa menit? 11 menit. Ini berapa tadi? 5 menit yang api besar. Oke, berarti sekarang kira-kira lebih lama nggak? Itu di awal. Ini tadi berapa menit nih api kecilnya? Api kecil 7 menit. Ini api kecilnya berapa? Udah berapa menit? Berhasil. Oke, benar dah. Ini berapa menit tadi api kecilnya? 4 menit. Api besar kira-kira lebih cepat atau lebih lama ya? Nanti minyaknya agak sedikit ya. Ini udah merasa kurang baru kan dia emang agak sensitif. Pastikan gelas yang dipakai nanti pada saat minyak itu benar-benar tidak ada di air. Berapa waktunya? Nah, sudah ditulis. Sekarang sama lagi yang air. Mana airnya ya? Oke, stop dulu deh, pause deh. Orangnya dikorek. Pegang ya, ini penjepitnya nanti diangkat ya, ya. Jepit ini pakai ini dan sebagainya. Tapi oke, biar 40 mili, tapi sekarang dengan tenaga kan besar. Mikroskop. Nah, tidak akan pecah ya, itu memang untuk pemanasan. Oke, pause dulu. Agak jauhin dikit yang minyak. Timernya? Mana lebih cepat kira-kira dengan apa namanya air atau minyak? Mana lebih banyak deh. Awas kebakar. Ini apa ini? Ya.
Udah deh, udah menit deh. Ada ini nggak kekurangan nggak? Wah, jadi Jauhkan dulu, jauhin dulu. Buka aja. Mau sendiri yang buka aja. Ada yang sudah kekurangan namanya? Abi? Lama. Minatnya banyak. Tadi berapa? 10. Terus sekarang berapa? Tadi ya karena dia karena mulai panas. Sama berarti ya. Tadi bilang tadi 40 kok bisa jadi 60 gitu ya tadi ya. Sampai 20 mili. Kira-kira berapa sih waktu yang dihabiskan? Ya. Tambah lagi ya airnya, minyaknya. Cukup deh. Jangan. Ya, bawahnya juga tiap. Terus. Yang belakang. Sambil menunggu boleh kamu cari belakangan mereka aja di tempat membuang air atau minyak ya, karena berbahaya, ibu takut juga, kalian takut juga kan? Jadi udah stop aja. Banyak paman nambah. Jangan mainan ya, itu panas loh, jangan mainan. Dulu. Air yang lebih cepat.
Gini, materi ke sini. Pelajaran apa habis istirahat? Nggak ada. Diam dulu. Ini kita tambahan sana ya. PS saya juga. Ini ada taruh di dikerasin ya ngomongnya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pengamatan dan kami tadi. Perkenalkan, saya yang Maharani. Kerasin ya, kerasin suaranya. Pada kegiatan doa dan yang lebih cepat Kerasin lagi Abi. yang kami lakukan yang lebih cepat menguap adalah Oh, katanya yang lebih cepat menguap adalah air. Yang lain dapat hasil yang sama nggak? Ya, oke, dilanjutkan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami peroleh pada kegiatan antara air dan minyak goreng lebih cepat bergerak. Dari pengamatan kami antara air dan minyak yang lebih cepat bisa adalah air. Yang lain diam ya. Ya, yang mana deh tadi jawabannya? Air, oke. Ya. Selanjutnya, kesimpulan. air lebih cepat menguap dibandingkan dengan minyak karena air lebih cair dibandingkan dengan minyak. Kalau jenis minyak lebih kecil daripada air, semakin besar kalori ini, maka semakin banyak juga kalori yang digunakan untuk memanaskannya. Sebaliknya, semakin sedikit kalori digunakan, maka semakin cepat ia Oke, sudah itu dia presentasi dari kelompok 6. Coba ditanya sama teman-temannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Coba. mungkin dari teman-teman. Tadi. Aduh. Ya, aduh. Bos, 1 juta mana udah mau? Enggak. Pecah, Bu. Enggak. Ganti, Bu. Iya. Antara minyak dan air, manakah yang lebih cepat menguap? Antara minyak dan air, yang lebih cepat menguap adalah air. Oke. Mengapa air dibandingkan minyak? Mengapa air lebih cepat? Mengapa air lebih cepat daripada minyak? Mengapa air lebih cepat daripada minyak? Ya, silakan Dede. Mengapa air lebih cepat menguap dibandingkan dengan minyak? Karena air lebih cair daripada minyak. Nah, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6 ya. Silakan duduk kembali. Aturkan para Santi. Rumusan masalah mengapa panas yang diberikan pada sel ayam dapat menyebabkan sterilitas? Bagaimana cara pengukuran kalor dapat pada proses penetasan kalor tersebut? Buat hipotesis lampu 40 program pada saat penetasan kalor, hal tersebut berhubungan dengan kalor.
Terus Setelah kamu melakukan praktikum pada kegiatan 2 antara air dan minyak goreng, manakah yang lebih cepat menguap? Air daripada minyak. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kamu peroleh pada kegiatan 2 antara air dan minyak goreng, manakah yang lebih cepat berkurang volumenya? Air. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kamu peroleh pada kegiatan 2, bagaimanakah pengaruh kalau terhadap volume gas? Pengaruh kalau terhadap suatu gas selain mengubah suhu, tetapi juga perubahan muncul gas. Kesimpulannya, air lebih cepat menguap dibandingkan dengan minyak karena air lebih cair daripada dengan minyak. Kalau jenis minyak lebih kecil daripada air semakin besar. Kalau jenis maka semakin banyak. Juga kalor yang digunakan untuk memanaskan semakin sedikit. ya silakan. Antara air dan minyak goreng, manakah yang lebih cepat berkurang volumenya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Asuhan pangan jadi kuat. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengaruh kalor terhadap pertumbuhan tubuh. Rumusan masalah. Mengapa panas yang diberikan pada telur ayam di dalam oven depan membuatnya menetas? Jawabannya adalah karena lampu bohlam memberikan panas saat penetasan telur. Hal tersebut berhubungan dengan kalor dan perpindahan kalor. Pemanasan air dan minyak dengan nyala api besar. Bahan air waktu 6 menit. Bahan minyak goreng waktu 11 menit. Pemanasan air dan minyak dengan nyala api kecil. Bahan air waktunya adalah 11 menit. Bahan minyak goreng waktunya 12 menit. Memasukkan air ke dalam api karena zatnya lebih daripada minyak yang startnya terlalu dan lama Hari ini kita sudah mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap suhu dengan melakukan percobaan memanaskan air dan minyak dengan api besar dan kecil sehingga kita membandingkan manakah yang lebih cepat menguap dan berkurang volumenya. Dan airnya yang lebih cepat menguap daripada minyak karena air lebih cair dibanding minyak. Kalor jenis minyak lebih kecil daripada air. Semakin besar kalor jenis, maka semakin banyak juga kalor yang diperlukan. Begitu juga sebaliknya. Perkenalkan, nama saya cara
Mengapa panas yang diberikan pada telur ayam di dalam dapat menyebabkan telur tersebut? Bagaimana cara perpindahan kalor pada proses penetasan telur tersebut? Membuat hipotesis balon panas saat penetasan telur. Hal tersebut berhubungan dengan kalor dan perpindahan kalor. Pemanasan air dan minyak dengan nyala api besar. Bahan air waktu 9 menit. Minyak goreng 12 menit. Pemanasan air dan minyak dengan nyala api kecil. Bahan air waktu 10 menit. Minyak goreng 15 menit. Setelah melakukan praktikum pada kegiatan 2 antara air dan minyak goreng, maka yang lebih cepat menguap air dikarenakan air mudah mendidih karena zat yang lebih cair daripada minyak yang zatnya terlalu menguapkan gumpalan dan lalu mendidih, dan air menguap hanya menghabiskan waktu 3 menit, sedangkan minyak menghabiskan waktu lebih dari 5 menit. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kamu peroleh pada kegiatan 2 antara air dan minyak goreng, manakah yang lebih cepat berkurang volume air? Karena air lebih cepat mendidih sehingga mudah diserap gelas kaca sehingga volumenya cepat berkurang. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kamu peroleh pada kegiatan 2, bagaimanakah pengaruh kalor terhadap pembuatan zat? Kalor adalah antar kandung, jadi kalor akan mengubah sebuah benda kesimpulan. Air lebih cepat menguap dibandingkan dengan minyak karena air lebih cair dibandingkan dengan minyak. Kalor jenis minyak daripada air, semakin besar kalorinya yang digunakan untuk memanaskan, semakin sedikit kalori yang dibutuhkan. Udah? Oke. Dek, apa namanya? Ada yang mau bertanya? Tanya nih. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Akan diperhatikan, jadi kita akan bahas kembali tentang pengertian kalor. Jadi kalor itu tadi kalian sudah jawab bahwa ada panas. Tadi juga ada yang jawab tentang perpindahan. Jadi kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda satu ke benda yang lain. Jadi itu adalah pengertian dari kalor. Kemudian, jika dua buah benda yang suhunya berbeda disetukan, perlahan akan terjadi kesetimbangan termal atau suhunya sama. Jadi itulah yang disebut dengan kalor, karena adanya perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi itu adalah pengertian tentang kalor. Kemudian tadi kalian sudah praktikum tentang kalor terhadap perubahan wujud benda. Jadi bisa dilihat perubahan wujud benda tadi apa? Menguap, kan? Kemudian perubahan wujud benda itu ada mencair. Mencair itu dari padat ke cair. Kemudian membeku. Membeku itu terjadi dari cair ke padat. Nah, itu adalah peristiwa membeku. Kemudian menguap. Nah, menguap itu seperti tadi yang sudah kalian lakukan. Jadi, yaitu dari misalnya cair, kemudian dia berkurang. Ya, jadi proses penguapan. Tadi kalian sudah belajar tentang itu. Kemudian mengembun. Mengembun mungkin setiap pagi kamu bisa lihat ada titik-titik air. Ketika saat kamu bangun pagi mungkin di sandalmu atau mungkin di dedaunan, itu namanya proses mengembun, di mana proses pada wujud zat menjadi cair disebut dengan peristiwa mengembun. Itu dia tentang mengembun. Kemudian menyublim. Nah, untuk menyublim di sini terjadi apabila gas perubahan wujud zat padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Contohnya kapur barus yang dibiarkan di sebuah ruangan akan mengecil lama-kelamaan kemudian menjadi habis. Itu adalah peristiwa menyublim. Kemudian ada peristiwa mengkristal. Nah, untuk mengkristal di sini
yaitu perubahan wujud zat gas menjadi padat. Contohnya di sini adalah salju dan gas yang didinginkan. Kemudian di sini bisa dilihat persamaannya. Kalau untuk melebur maupun kalau membeku itu dilambangkan dengan Q, yaitu banyaknya kalor untuk melebur. Kemudian M adalah massa zat yang akan melebur dan L adalah kalor lebur. Itu adalah rumusannya. Kemudian bisa dilihat di sana titik didih air dan juga titik leburnya. Tadi kalian sudah belajar bahwa air itu titik leburnya 0. Kemudian titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, oke, dari kegiatan yang sudah kita lakukan, siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan hari ini atau mungkin ada pertanyaan lainnya? Pause dulu Dede ya. Bu, tadi kita kan sudah melakukan praktek memanaskan air dan minyak. Kenapa air lebih cepat menguap tapi minyak yang lebih cepat panas? Oke, bagus sekali ya Adelia ya pertanyaannya ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Adelia. Tadi kan sudah belajar tentang kalor, kemudian juga tadi sudah ada yang menyimpulkan tentang bahwa kalor itu berpengaruh terhadap perubahan wujud kan? Ibu ingin tahu. Nah, coba lihat di sana. Kira-kira apa yang sudah kalian pahami? Apa yang sudah kalian pahami dari kegiatan hari ini? Kalornya bagaimana? Berpengaruh terhadap perubahan wujud benda. Contohnya tadi apa? Air itu kan? Air itu bagaimana dia? Menguap. Kalian sudah paham tentang itu. Kemudian apa yang belum kalian pahami? Sudah. Oke, berarti tidak ada ya. Kemudian hal apa yang masih membingungkan? Kenapa minyak lebih cepat panas dibandingkan dengan minyak? Air. Katanya kenapa sih minyak lebih cepat panas dibandingkan dengan air? Kita bisa lihat dari titik-titiknya. Ya, ada juga kalor jenisnya. Ya, tadi sudah bilang ada kalor jenisnya, ada titik-titiknya. Seperti itu ya. Kemudian itu dia kegiatan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelum itu Ibu mau bertanya, menurut kalian, ya kalian boleh jawab deh bebas. Menurut kalian, kenapa? Ya tadi kan rumusan masalahnya, bagaimana sih proses kalor itu berpindah? Kenapa bisa membuat telur itu menetas? Siapa yang punya jawabannya? Kira-kira telur itu memerlukan panas nggak? Perlu kalor nggak? Bagaimana prosesnya? Jadi dari telur dari panas pada lampu bola itu, dia akan menyinari telur itu sehingga telur itu mempunyai suhu tertentu. Coba kamu pegang telur itu. Ketika kamu pegang pasti hangat telurnya, tidak sedingin pada seluruh ruang sehingga dia dapat menetas. Jadi kalor itu dapat berpindah. Sama juga tadi ketika kalian bertanya, Bu, kalau saya masak kenapa apinya harus dihidupkan seperti itu ya? Jadi ada perpindahan kalor dari panas kepada benda yang dipanaskan. Paham semua? Oke, terus mana Dian? Gampang apa susah? Oke, kamu gimana kan? Gampang apa susah? Susah? Iya, gak apa-apa, jawab aja sebisamu ya. Sekarang siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan hari ini? Oke, silakan. Menyimpulkan pada kegiatan hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita telah mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, seperti perubahan wujud benda, seperti yang tadi kita praktekkan, yaitu air 40 mili bisa berubah menjadi 20 mili. Itu adalah perubahan dari cair menjadi menguap. Sekian. Dan titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, bagus. Paham, kita akhiri kegiatan hari ini. Silakan di kelas. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Haturkan para mesanti gawe. Ya,